bersama lagi dengan saya Corin. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat bolu gulung yang anti gagal, dijamin jadi deh. Nah, buat tahu lebih jauh, simak tips-tips berikut ini ya. Nah, ini adonannya sudah mulai mengembang. Untuk tahu adonan bagaimana sudah mengembang atau belum, itu caranya ketika kita mengocok dan akan meninggalkan jejak, terus diputer, satu kali puteran itu jejaknya nggak hilang, itu tandanya adonannya sudah mengembang sempurna. Nah, adonannya sudah mengembang, terus turunkan kecepatannya secara perlahan-lahan biar pori-porinya atau udara yang tertangkap di dalam adonan dia akan sedikit-sedikit menghilang. Jadi kita turunkan kecepatannya satu persatu sambil diputar. Nah, tips untuk mencairkan margarin atau mentega itu gunakan api kecil. Nah, ini apinya kecil aja dan sambil diaduk-aduk agar cepat leleh. Nah, kalau udah 3/4 leleh ini kita matikan apinya sambil terus diaduk. Nah, alangkah baiknya kalau melelehkan margarin itu sesaat sebelum dimasukkan ke dalam adonan. Jadi kita jangan lelehin margarin dulu di awal, terus kita tinggal mengocok putih telur dan gula dan sebagainya, itu tidak disarankan karena nanti si margarin yang dilelehkan itu akan terpisah bagian lemak dan airnya. Nah, itu yang akan menyebabkan kuenya bantat. Nah, ciri margarin yang dilelehkan yang baik itu warnanya seperti ini, jadi kuning pekat seperti ini. Kalau Sase Lovers di rumah melelehkannya sampai berwarna transparan atau seperti minyak goreng yang sudah dipanaskan, itu tandanya Sase Lovers salah dalam melelehkannya. Nah, itu akan menyebabkan adonannya atau si bolu gulungnya nanti akan kering dan berminyak. Nah, tips selanjutnya gunakan loyang yang sisinya pendek seperti ini. Ini 3 cm. Nah, untuk satu resep bolu gulung keji ini kita gunakan loyangnya ukuran 28 x 28, tingginya 3 cm. Jadi semakin pendek kue, suhu yang digunakan itu semakin tinggi dan waktu yang digunakan juga semakin singkat. Kalau kuenya semakin tinggi, itu suhu yang digunakan semakin rendah dan waktu yang digunakan juga semakin lama. Nah, kalau untuk membuat bolu gulung ini sebaiknya menggunakan loyang yang pendek aja karena suhu panas dari oven itu akan mempercepat matang si kue bolu gulung ini. Caranya, siapkan kertas roti selebar ini, jadi lebarnya itu melebihin dari lebar si kuenya dan memanjang. Nah, kita terbalikan seperti ini. Nah, ini ada tips juga untuk menggulungnya agar si cake-nya tidak retak atau patah. Kita mengerat-ngeratnya di bagian dalam dengan menggunakan pisau. Disarankan sih menggunakan pisau roti seperti ini ya, yang mata pisaunya dia bergerigi seperti ini. Kita kerat-kerat. Nah, ini jangan sampai terlalu dalam, cukup 0,4 mili saja nih. Nah, ini kita beri jarak 2 cm 2 cm antara satu keratan satu dengan yang lainnya. Jadi kertasnya kita pegang dengan jari telunjuk dan jempol atau ibu jari. Terus jari tengahnya menahan si cake-nya. Nah, kalau sudah tergulung seperti ini, nah, kita perlu alat yang namanya penggaris bolu gulung seperti ini untuk memadatkan si bolu gulungnya. Kita intip bagian pinggirnya kalau sudah rapi. Nah, ini cara menggulungnya. Kertas yang bagian bawah kita tahan, terus tangan yang memegang penggaris bolu gulung kita dorong seperti ini. Nah, setelah itu kita tahan, terus kita kunci bagian pinggirnya. Nah, bolu gulung yang sudah digulung seperti ini kita simpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 1 jam baru siap untuk dipotong. Nah, jika bolu gulung tidak langsung dikonsumsi, tipsnya untuk menyimpannya kita bisa tempatkan di dalam wadah kedap udara.
Nah, kalau bolu gulungnya udah dihias dengan krim, bisa juga disimpan dalam wadah kedap udara kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ditempatkan di dalam wadah kedap udara tujuannya agar si bolu ini tidak menguap. Jadi si bolu ini tidak akan kering dan keras. Nah, ini dia bolu gulung yang sudah dibikin tadi. Sekarang jadi tidak ragu lagi kan, meskipun belum pernah membuat bolu gulung. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita. Sampai ketemu di Masak Bersama Corin berikutnya. Dadah!